Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ikhwan Ridwan Firdaus kelas 2B. Di sini kita akan membahas mengenai kemacetan Bandung, membebani BBM dan ekonomi makro. Bandung, kota kembang penuh dengan pesona. Namun, di balik keindahannya, ada masalah besar yang menghantui setiap harinya. Kemacetan. Bandung dulu dikenal sebagai kota yang tenang dengan lalu lintas yang lancar. Namun dengan pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan yang meningkat, kemacetan menjadi masalah yang serius. Setiap hari, ribuan kendaraan memenuhi jalan-jalan utama, menyebabkan kemacetan parah. Ada banyak faktor yang menyebabkan kemacetan di Bandung. Yang pertama adalah jumlah kendaraan yang selalu meningkat. Yang kedua, infrastruktur yang kurang memadai. Pembangunan jalan, fasilitas umum seringkali tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan yang selalu meningkat. Dan yang ketiga, banyak sekali para pengendara yang berani melawan tata tertib lalu lintas. Kemacetan di Bandung tidak hanya menguras waktu dan energi, tapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Warga yang terjebak macet mengalami stres dan kelelahan. Selain itu, polusi udara meningkat, menyebabkan masalah yang serius. Namun dampaknya tidak sampai di situ. Kemacetan juga mempengaruhi ekonomi makro. Jumlah kendaraan terus meningkat. Dinas Perhubungan Kota Bandung membuka data jumlah kendaraan di kotanya. Ternyata jumlahnya hampir menyamai jumlah penduduk, di mana populasi 2,5 juta orang. Jumlah kendaraannya 2,2 juta. Artinya hampir satu orang di Bandung ada satu kendaraan. Kemacetan meningkatkan konsumsi BBM secara signifikan. Kendaraan yang terjebak macet terus-menerus menghabiskan BBM meski tidak bergerak jauh. Hal ini menyebabkan pemborosan BBM dan meningkatnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Setiap tahun, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana besar untuk subsidi BBM. Subsidi ini bertujuan untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun dengan meningkatnya konsumsi BBM akibat kemacetan, dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terpaksa digunakan untuk menutup subsidi BBM yang semakin membengkak setiap harinya. Ini adalah masalah serius dalam konteks ekonomi makro, karena penggunaan anggaran yang tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kurangnya investasi pada infrastruktur dan sektor produktif lainnya dapat memperlambat laju pembangunan ekonomi dan mengurangi daya saing Indonesia di pasar global. Bandung super macet, maka pemerintah berinisiatif membangun tol dalam kota. Ini bukan dari pemerintah daerah, tapi ini solusi dari PUPR biar seperti Jakarta. Dan ini adalah solusi kemacetan yang purbakala, alias nggak bakal berhasil. Mari kita cek saja. Walaupun tol ini sudah dibangun, pasti Bandung bakalan macet juga. Karena menangani macet itu bukan dengan menambahi jalan, nambahin tol, nambahin flyover. Itu tidak akan berhasil dan pasti akan selalu gagal. Karena jika ada tol dalam kota, orang-orang bakal pengen bawa mobil. Begitu juga orang-orang di luar kota, karena dipikirnya Bandung nggak bakal macet lagi karena ada tol di dalamnya. Kalau tol antar kota, saya setuju, solusi yang sangat luar biasa. Tapi tol dalam kota itu solusi yang buruk karena itu solusi zaman penjajahan. Dan yang saya amati dari Bandung, jalan penghubung dalam kotanya itu jelek banget. Banyak Pak Oga di mana-mana, banyak pungli di mana-mana. Pungli itu terjadi karena emang jalannya itunya bagus. Kalau jalannya bagus, perhubungannya bagus, Pak Oga itu nggak bakal relevan. Contoh saja setiap persimpangan ada lampu merah. Pasti nggak bakal ada Pak Oga. Jadi pungli-pungli itu hadir karena infrastrukturnya yang tidak bagus.
Di seluruh dunia, jika perhubungannya baik, pasti omset UMKM-nya akan naik. Jika perhubungannya baik, banyak orang jalan kaki, pasti UMKM-nya lebih laku dibandingkan dengan jalan yang trotoarnya itu hancur. Itu kenapa perlu perhubungan yang baik, tidak cuma bagus saja, tapi harus terhubung. Kayak Sudirman, semuanya terhubung. Dari mana-mana, kalau mau ke Sudirman bisa. Tentu, Car Free Street tidak bisa dibikin di semua jalan. Di tempat tertentu bisa dibikin, dan harus ada studinya terlebih dahulu. Tapi kalau beneran layak, harus dihajar karena bakalan baik. Tapi kalau kita beli mobil, itu kan ada pajaknya. Bener ada pajaknya, buat Pemda bisa untuk memperbagus kota. Meski lu bayar pajak, tapi lu masih ngerugiin Pemda. Pemda juga harus ngurusin polusi dari lu, macet dari lu, ngurusin flyover, ngurusin lubang jalan, dan itu nggak gratis. Malah sebenarnya pengguna mobil lebih merugikan kota daripada pejalan kaki. Walau pejalan kaki tidak membayar pajak. Saya lebih suka orang yang punya banyak mobil, 5-10, biarin mereka bayar pajak tapi nggak dipakai. Jadi nggak nyumbang polusi, nggak nyumbang macet, itu baru pahlawan tuh. Pahlawan devisa. Tapi kalau pakai mobil tiap hari nyumbang polusi, pajak nggak dibayar, pakai BBM-nya yang bersubsidi, itu mah parasit. Kalau seandainya sebuah kota mampu mengurangi pemakaian subsidi bensin, itu adalah sebuah prestasi. Kalau dibagusin transportasi umum, otomatis orang akan berkurang naik mobil. Dengan berkurangnya orang yang menaiki mobil, subsidi bensin di kotanya otomatis berkurang. Begitu berkurang, Pemkotnya bisa meminta rebate ke pusat. Pusat, gue kan udah ngurangin subsidi bensin. Bagi komisi dikit napa? Maka solusinya adalah bagaimana membuat para pengguna mobil dan motor tidak nyaman. Tapi sebelum kita membuat mereka tidak nyaman, kita harus memperbaiki transportasi umumnya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya, solusinya adalah pembuatan road pricing, sebagaimana waktu Pak Ahok ketika membuat IRP. Namun banyak orang yang mengamuk. Tapi sebenarnya negara-negara maju juga menerapkan road pricing ini, sebagaimana Inggris, di mana pada awalnya banyak warganya yang marah-marah juga. Tapi begitu road pricing ini ditetapkan dan mereka merasakan ini benar-benar bagus, ini benar-benar mengurangi macet, yang mereka terima.